mengudara di Ibu Kota Nusantara IKN, Smart Sustainable Forest City. Inilah RRI IKN 98,3 FM dan aplikasi RRI Digital. Dengar masih bersama saya Rizwan Sumbi yang menemani Anda di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Kami temani Anda di kabar IKN hari ini, dan di edisi hari ini pendengar topik kita terkait dengan UMKM IKN berguru di daerah delineasi IKN. Saya sudah bersama dengan presenter RRI IKN, Femi Sareora. Oke, saya sudah bisa terhubung bersama dengan Femi Sareora. Femi, selamat pagi. Iya, selamat pagi Rizwan, salam Nusantara, apa kabar hari ini? Selamat pagi, salam Nusantara, kabar baik. Femi, bagaimana kabarnya di IKN? Puji Tuhan, alhamdulillah sehat-sehat ya, dan juga udara cukup cerah ya, meskipun beberapa hari kemarin ini sering gerimis dan turun hujan ya Rizwan. Bagaimana di Jakarta? Jakarta sampai dengan hari ini masih cerah terus nih Femi. Oke, baik. Oke, ini terkait dengan program UMKM IKN berguru ya di daerah delineasi IKN. Ini bisa dijelaskan ya, apa sih latar belakang dari program IKN berguru ini, Femi? Oke, UMKM IKN berguru ini Rizwan ya, dan juga pendengar Pro 3 dan juga pendengar IKN, ini merupakan sebuah program yang dilakukan ya oleh Kedeputian Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat untuk meningkatkan skill ataupun juga kapasitas, kemampuan dari para pelaku UMKM yang tersebar di 2 kabupaten ya, yaitu Kabupaten Raja Masih Utara dan juga Kabupaten Kutai Kartanegara, yang ini merupakan daerah delineasi dari Ibu Kota Nusantara Rizwan. Dan kemarin ini misalnya hal yang menarik bahwa kegiatan ini diikuti oleh 250 pelaku UMKM, di mana mereka mendengarkan pelatihan dari 10 coach yang datang dari Malang, dari Jakarta, dari Tangerang dan Surabaya, di mana mereka ini sudah tersertifikasi BSNP-nya. Dan kegiatan kemarin ini dibuka langsung ya oleh PLT Wakil Kepala Ibu Kota Nusantara Antoni. Dan untuk kegiatan ini ya banyak sekali mendapatkan antusiasme dan juga dukungan para pelaku UMKM, karena mereka sangat senang dengan pelatihan-pelatihan dilakukan ya oleh otoritas IKN ini. Mereka sudah mengalami peningkatan. Ini adalah kegiatan beberapa kali yang dilakukan oleh IKN, dan secara ekonomis ya mereka sudah merasakan dampaknya. Kalau dari sebelum mengikuti pelatihan-pelatihan oleh otoritas UKM, otoritas IKN, mereka hanya memperoleh penghasilan dari produknya mereka ini sekitar 3 juta, 4 juta. Tapi sekarang ini bisa mencapai 20 juta di Rizwan. Ini peningkatannya cukup signifikan ya. Iya benar ya, sangat menjanjikan UMKM di Ibu Kota Nusantara. Apalagi OIKN, mereka mendampingi sekitar 417 UMKM di Kecamatan Sepaku dan sekitarnya yang merupakan daerah mitra atau penyangga dari IKN. Dan ada 25 UMKM yang sudah dikurasi oleh Kementerian Parekraf, yang nantinya akan diundang secara khusus ya pada Hari Merdeka 17 Agustus di Istana Negara IKN untuk mengikuti upacara, dan nanti mereka akan memamerkan ya hasil produk mereka nih kepada kurang lebih sekitar 1.500 undangan yang akan hadir nantinya pada saat perayaan upacara Hari Merdeka 17 Agustus di Ibu Kota Nusantara Rizwan. Oke, baik. Ada 250 pelaku UMKM begitu yang ikut di program UMKM IKN berguru. Ini proses seleksinya seperti apa dilakukan, Femi? Oke, untuk para pelaku UMKM ini memang mereka didata ya Rizwan, jadi tidak ada persyaratan khususnya, tapi mereka didata, mereka menjadi binaan dari OIKN dan mereka diundang secara khusus nih. Jadi setiap kali kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh OIKN ya, karena banyak sekali seperti pelatihan, pendampingan, pameran, mereka ini selalu diikut sertakan ya, karena memang sesuai dengan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi dan juga kemarin ditegaskan kembali oleh PLT Wakil Kepala Otoritas Raja Juli Antoni bahwa pembangunan IKN ini hendaknya melibatkan seluruh partisipasi masyarakat ya.
dari segala bidang, entah itu ekonomi, kesehatan, kemudian pembangunan infrastrukturnya maupun SDM-nya. Karena memang pembangunan IKN ini dengan konsep inklusif dan berkelanjutan, sehingga masyarakat sekitar bukan hanya menjadi penonton, tetapi mereka justru nih menjadi pelakunya, Rizwan. Dan mereka terlibat langsung di dalamnya ya? Iya, betul sekali. Nah, dalam proses mereka mengikuti program ini, Femi, banyak hal begitu ya yang didapatkan, termasuk benar sekali. Dengan teknologi, kemudian inovasi juga ini mereka pelajari atau tidak di sana, Femi? Oke, ini yang menjadi utamanya Iswan ya, karena dengan ini bukan saja berkelas nasional, tetapi juga berkelas dunia. Untuk kemarin ini pelatihan ada seminar dan bisnis coaching, kemudian peningkatan aspek mentalitas dan juga jiwa entrepreneurship pelaku UMKM di IKN ini sendiri. Dan untuk materi yang memang sengaja dihadirkan ya dalam kegiatan ini tentang bagaimana mereka mempersiapkan diri menjadi UMKM sukses di Ibu Kota Nusantara, kemudian bagaimana mereka para pelaku UMKM ini bisa bermental baja ya untuk menghadapi terus globalisasi dan juga sini yang terus ada di Ibu Kota Nusantara, dan juga bagaimana mereka berusaha untuk memperluas jaringan mereka karena melalui multi platform sehingga UMKM mereka ini akan lebih dikenal, kemudian jaringan semakin banyak. Dan Pak Raja Juli Antoni ini menghimbau ya bahwa ini adalah ajang belajar, dan juga para coach ini adalah orang-orang hebat se-Indonesia yang selalu melakukan para coaching setiap 2 bulan sekali se-Nusantara, dan mereka sudah ada nih, Rizwan, di 8 provinsi se-Indonesia. Kemudian juga ada tentang bagaimana keuangan dengan bisnis model kanvas, kemudian bagaimana tentang 9 bisnis pilar menjadi pengusaha bermental baja di IKN. Jadi dan kedepannya ini mereka akan terus disupport begitu ya untuk pengembangan usaha mereka ya? Iya, benar sekali, terus disupport dan terus diundang ya dalam berbagai seminar dan juga pembinaan, karena ini rutin hampir setiap bulan dilakukan di IKN ini untuk peningkatan skill dan untuk menaik kelaskan para pelaku UMKM ini sendiri. Oke. Sejauh ini ada tidak sih tantangan yang ditemui oleh pelaku-pelaku UMKM di sana, Femi? Kemarin juga kami sempat berbincang ya dengan salah seorang pelaku UMKM, Ibu Pertini, di mana beliau memiliki UMKM dalam bidang fashion ya, dalam bidang baju ya, menjual baju Nusantara, kemudian topi dan souvenir lainnya dengan nama oleh khas Sepaku. Beliau mengatakan bahwa sampai dengan saat ini syukurnya tidak ada tantangan berarti ya, karena yang didapat justru sebaliknya, mereka sangat terbantu dan ini bisa mempromosikan usaha mereka, karena mereka juga dilatih bagaimana untuk membuat website, kemudian bagaimana mereka memasarkan produk mereka melalui multi platformnya. Dan yang menarik nih Rizwan ya, karena mereka teman-teman pelaku UMKM di IKN ini mereka ada dalam satu kelompok, sehingga mereka saling membantu untuk mempromosikan usaha dari pelaku UMKM lainnya. Misalnya Ibu Bartini memiliki usaha UMKM tadi fashion ya. Kemudian ada Ibu Supriyati dari Kabupaten Penajam Pasir Utara memiliki usaha dalam bidang olahan makanan. Nah, mereka ini saling mempromosi. Jadi menitipkan barang mereka, dagangan mereka di tenan-tenan lainnya nih ketika ada pameran, ataupun menitipkan di tempat usaha dari pelaku UMKM lainnya nih, Rizwan. Oke, baik. Femi, terima kasih untuk informasinya ya terkait dengan UMKM IKN berguru di daerah delineasi IKN ini ya. Semoga program ini terus berlanjut dan memberikan dampak yang positif ya, dan memang sudah mulai dirasakan begitu, Femi ya. Iya, benar sekali. Terima kasih, Rizwan. Selamat pagi, salam Nusantara. Selamat pagi, salam Nusantara. Salam buat teman-teman di IKN. Pendengar, baru saja saya bersama dengan Femi Sareora, presenter dari RRI IKN ya, membahas terkait dengan UMKM IKN berguru di daerah delineasi IKN. Saatnya kita dengar Radio Republik Indonesia RRI hadir di Ibu Kota Nusantara. Mengudara di Ibu Kota Nusantara IKN, Smart Sustainable Forest City. Inilah RRI IKN 98,3 FM dan aplikasi RRI Digital.